Selamat datang di channel YouTube Citra Bangsa School Pringsewu Lampung. Dukung channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa aktifkan notifikasinya ya, and enjoy the video. Sebuah tindakan itu atau ucapan, jadi baik itu sifatnya bisa ucapan atau tindakan secara fisik yang menyebabkan atau tidaknya. Yes, ada lagi yang mau sharing? Mungkin tambahan selain tindakan dan ucapan? Ada? Ibu? Dengan ibu siapa? Ibu Fenty. Kalau menurut Ibu Fenty, apa sih tindakan yang disebut dengan tindakan kekerasan? Segala perlakuan yang berbentuk fisik atau non fisik, baik tidak terjadi yang bisa menjadi fisik. Oke, terima kasih banyak. Tadi terus untuk Ibu Fenty. Jadi ya, tindakan baik itu apa namanya fisik, ucapan yang bisa menyakiti hati. Jadi harus tambahannya menyakiti hati. Oke, kita lihat kalau penjelasannya definisinya apa tentang tindakan kekerasan ini. Ya, tadi yang sudah dijawab betul sekali Bapak dan Ibu bahwa tindak kekerasan itu adalah perilaku agresif, bisa secara fisik, bisa secara psikologis gitu ya, dan juga secara seksual. Nah, tambahannya adalah bisa secara langsung gitu ya. Jadi kalau fisik bisa secara langsung gitu ya, psikologis juga bisa langsung, mungkin seksual juga bisa secara langsung. Tapi sekarang ada nih yang tidak secara langsung. Zaman sekarang udah zaman apa Bapak dan Ibu? Medsos, online. Jadi tindak kekerasan ini tidak hanya bisa dilakukan secara langsung, tapi bisa juga di dunia maya, di dunia online. Dia yang menyebabkan rasa takut, trauma, kerusakan barang, luka, cedera, atau bahkan kematian. Itu yang dimaksud dengan tindak kekerasan. Oke, next. Nah, tadi kan udah dibahas tuh Bapak Ibu betul sekali bahwa fisik. Nah, kalau fisik ini biasanya contohnya kayak gini nih Bapak Ibu yang di depan. Boleh kita baca sama-sama? Mencubit, menjewer, apalagi Bapak Ibu, cakar, menampar, memukul, menendang, dan lain-lain. Jadi, jangan-jangan kalau kita mendisiplinkan anak masih kadang suka cubit-cubit dikit gitu ya, termasuk tindak kekerasan juga ya. Kecuali kalau anaknya senang dicubit. Tapi ada nggak sih anak yang senang dicubit? Nggak ada kayaknya ya. Mungkin kalau yang senang dicubit, ibu-ibunya mungkin senang kalau dicubit sama suaminya. Nah itu mungkin senang ya. Tapi kalau anak dicubit sama orang tuanya, jadi bisa jadi masuk ke kategori tindak kekerasan. Atau psikologis. Nah kalau psikologis ini biasanya dengan cara verbal bisa. Kayak tadi kan ucapan juga bisa termasuk tindak kekerasan. Dengan cara meremehkan, mengejek, menentang, mengancam, mengabaikan, mempermalukan. Ini juga termasuk tindak kekerasan dan intimidasi. Oke, next Pak. Nah tadi kita juga sempat katakan tindak kekerasan seksual. Betul? Banyak kalau lihat berita seremnya Bapak Ibu ya. Zaman sekarang tindak kekerasan dilakukan di setting sekolah gitu bahkan. Nah kalau kita bicara tindak kekerasan ini ada dua, ada yang sifatnya seksual kontak, ada yang non kontak. Kalau kontak berarti memang ada kontak langsung, meraba kelamin, mencium, memperkosa dan sebagainya. Tapi kalau yang non kontak juga bisa mempertontonkan gambar atau video porno, memotret anak, memvideo anak dengan keadaan tidak senonoh, menggunakan kata-kata mengandung unsur seks dan menunjukkan perilaku provokatif secara seksual. Ini termasuk tindak kekerasan seksual juga yang non kontak. Nah, jadi kita mesti benar-benar hati-hati. Kita tahu dulu nih batasan-batasannya. Oke, berikutnya yang termasuk tindak kekerasan juga adalah pengabaian dan eksploitasi. Pengabaian atau penelantaran. Jadi kalau penelantaran ini orang tua atau wali gitu ya tidak berhasil memenuhi kebutuhan fisik anak, kebutuhan emosional anak, kebutuhan pendidikan dan kebutuhan medis. Ya, jadi salah satunya tadi memberikan makan, tidak bisa memberikan makanan bergizi, nggak bisa memberikan pakaian yang tempat tinggal layak, tidak memberikan kesempatan bermain, tidak disediakan sekolah, tidak memberikan kasih sayang dan perhatian. Nah, itu juga termasuk dengan tindak kekerasan. Eksploitasi. Nah, kalau eksploitasi ini segala bentuk perilaku ya yang dilakukan oleh orang dewasa, oleh orang tua atau wali untuk mengambilkan, untuk mendapat keuntungan dari si anak. Ya, keuntungannya biasanya berupa ekonomi. Jadi misalnya anak dilacurkan, berarti anak yang digunakan untuk memancing rasa iba atau memanfaatkan anak tenaga
ada anak di atas 3 jam sehari gitu. Oh, jadi kalau anak disuruh nyuci ngepel misalnya gede, berarti mama masak di atas 3 jam, kita termasuk melakukan tindakan kekerasan gitu ya. Perkawinan anak tak tujuan untuk belajar. Oke, sampai di sini cukup jelas ya Bapak Ibu apa yang termasuk tindakan kekerasan. Nah, ada nih yang juga sering kita dengar mungkin Pak, adalah perundungan. Ada yang pernah dengar Bu? Bullying? Pernah ya? Kalau zaman kita dulu apa? Zaman kita ya mungkin ya. Beda. Kalau di zaman ibu bapak dulu, bapak ibu, ada bullying nggak sih Bu, Pak? Ada ya. Oke, kalau dulu zaman ibu sekolah, masa muda. Apa Bu biasanya? Kalau dulu kita nyebutnya bukan bullying ya Bu ya? Apa Bu? Teman yang misalnya dari lempar kamus, pukul pakai penggaris kalau nggak hafal. Biasanya saling ngejek gitu kan, saling teman yang tawa-tawa gitu. Aci. Oke, terima kasih Ibu Aci. Kalau zaman Ibu Aci itu zaman saya aja, jadi kita seumuran. Adalah ngejek-ngejek sama orang tua, bener ya? Sampai kita kadang kalau dibagiin pengumuman, kita umpetin biar nggak ketahuan sama bapak kita siapa gitu ya, biar nggak diledekin. Karena dipikir kenapa gitu ya, bingung juga. Terus apa lagi? Kalau zaman Ibu, mungkin sharing. Kalau zaman Ibu, ada nggak sih bullying gitu Bu di sekolah? Sama aja sih mungkin ngejek-ngejek sama orang tua. Terus kalau antara kakak kelas adik kelas, nah biasanya banyak kakak kelas adik kelas ada nggak di sekolah Ibu? Nah, apa Bu? Kepala. Ibu bukan yang malah kan Bu? Nggak sih kalau dari mukanya. Gak pernah ya, Ibu kayaknya aman lah ya selama sekolah tidak merasakan nimpalan dan sebagainya gitu. Ini Ibu siapa? Ibu Enda. Terima kasih Ibu Enda. Oke, dari yang sebelah sana mungkin ada yang mau sharing pengalaman bullying waktu sekolah, ada nggak? Body shaming gimana tuh Bu? Silakan, boleh sharing. Dari Ibu siapa? Ibu Lia. Jadi kalau zaman dulu kayak misalkan rambutnya keriting, keteng gitu. Hitam gendut. Kan dulu kita nggak tahu kalau itu namanya bullying ya. Ibu Lia, oke Ibu Lia. Terima kasih Ibu Lia. Oke, Ibu Lia mengatakan body shaming. Wah, sekarang kan kita udah tahu namanya body shaming ya. Dulu mah kita cuma taunya diledekin aja kalau keriting, dibilang keriting. Apa misalnya kulitnya agak gelap dikatain lagi, badannya agak cabi dikatain lagi, segala pokoknya kita kata beda dikatain. Nah, tapi kadang nih mengejek antar teman. Ada yang disebut, ada yang termasuk bullying, ada yang tidak. Nah, kita yang harus berhati-hati nih. Kadang nih beberapa kasus yang aku tangani, orang tuanya datang dengan kondisi marah-marah. Ibu, anak saya dibully di sekolah. Oke, Ibu coba ceritakan gimana kronologisnya. Iya, dia tuh sama temennya tuh ledek-ledekan. Tadi ya, misalnya ledekan nama orang tua atau mereka rebutan tempat duduk, terus mereka jadi berantem deh. Itu kan bullying ya Bu. Nah, kita harus bedakan bullying dengan berantem antar teman. Coba kita cek. Kalau bullying, Bapak yang sebelumnya dulu, yes. Kalau bullying itu ada definisinya, yaitu sebuah tindakan agresif yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau lebih berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan menyakiti yang dilakukan secara berulang. Di sini ada 3 hal yang aku garis bawahi. Yang digaris bawahi adalah yang pertama apa Bapak dan Ibu? Tindakan kekerasan atau agresif. Pokoknya agresif, jadi tujuannya mau menyakiti biar dia nggak senang gitu. Tadi agresif bisa secara fisik, bisa secara verbal juga ya. Nah, ada poin berikutnya yang harus terpenuhi untuk bisa dikatakan bullying, yaitu ada ketimpangan kekuatan. Kekuatannya tidak harus selalu fisik, tapi bisa jadi kuasa power. Makanya bullying
itu biasanya dilakukan oleh kakak kelas, adik kelas. Karena kan kakak kelas merasa lebih power dong, anak kelas 12 misalnya gitu ya, ngebully anak kelas 10 dan sebagainya. Jadi harus ada tuh ketimpangan powernya. Tapi kalau mereka sahabatan, bestie, suatu hari berantem ejek-ejekan, itu bukan bullying. Berbeda, karena mereka tidak ada ketimpangan power, orang mereka bestie. Ya, kecuali pertemanan bisa aja sisa angkatan, tapi misalnya antara si geng populer sama geng yang non populer, nah itu juga bisa termasuk bullying. Atau dia berkelompok, lalu dia dibully sendiri, bisa karena ada ketimpangan power di situ. Atau tadi misalnya si pintar membuli yang si kurang pintar, atau si kaya membuli yang si kurang kaya dan sebagainya. Jadi harus ada poin ketimpangan power kalau kita mau bicara bullying. Itu poin kedua. Lalu poin yang ketiga adalah terjadinya lebih dari satu kali. Kalau 3 unsur itu sudah terpenuhi, baru boleh dikatakan ini adalah kasus bullying atau perburuan. Jadi dilakukan secara tindakan agresif yang sengaja, ada ketimpangan power dan dilakukan lebih dari satu kali. Itu yang disebut dengan bullying. Next, Pak. Nah, kalau kita bicara bullying juga ada nih tipe-tipenya atau jenis-jenisnya. Yang pertama adalah bisa dilakukan secara fisik, yang kedua verbal, lalu yang ketiga sosial. Kalau fisik apa kira-kira Bapak Ibu? Memukul ya, menendang. Kita sering lihat ya Bu di berita senior memukuli juniornya, betul? Bahkan kadang dibuat memang sebuah itu terjadi dalam rangkaian masa orientasi, gitu ya. Itu yang sebenarnya cukup sedih. Jadi dianggap hal itu, ya itu kan bagian dari penguatan mental. Nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi tentang ini. Lalu bisa juga bullying itu terjadi dalam bentuk verbal, jadi sifatnya tidak bersentuhan secara fisik, tapi dia melakukan intimidasi, memeras, mengancam, gitu ya, panggilan nama tertentu, ejekan, komentar rasis, gitu ya, komentar bernada seksual, ejekan dan lain-lainnya. Itu termasuk bullying juga. Yang ketiga, secara sosial, nah ini juga termasuk bullying Ibu. Kalau kita menggosip, menyebar fitnah, kita mengucilkan, itu termasuk bullying. Next, Pak. Nah, dan yang zaman sekarang Bu, Pak, yang lagi hits adalah cyber bullying. Kalau dulu bullying mungkin terjadi hanya di kayak di sekolah misalnya gitu ya. Tapi sekarang di luar sekolah, tapi di dunia maya juga orang bisa nggak bully? Bisa banget. Kalau netizen senangnya ngapain Bu? Bully ya. Kalau udah nulis, kayaknya kata-katanya bisa kejam banget ya Bu ya. Dan dia, kenapa itu termasuk bullying? Tindakannya dilakukannya agresif, kata-katanya kan agresif ya. Dasar kamu dan gitu biasa orang netizen. Ada ketimpangan power nggak? Netizen itu kan merasa dia mayoritas. Dia menyerang satu sosok selebritis misalnya. Di situ ada ketimpangan. Ya, lalu berikutnya dilakukan secara berulang nggak? Kalau dia menulisnya berulang-ulang, ya itu bisa termasuk bullying. Kita membuli seorang public figure misalnya gitu ya. Jadi cyberbullying ini termasuk juga bentuk perundungan. Next. Nah, banyak yang sering bertanya gitu, kok ciri-ciri orang yang melakukan bullying itu apa sih Bu? Ya, kalau Bapak dan Ibu, jadi tadi setelah melihat definisinya kan ternyata gitu ya Bu ya, bullying ya, tidak kalau cuma ejek-ejekan antar teman kadang bukan bullying. Tapi dengan tadi definisi bahwa harus ada ketimpangan power, dilakukan berulang, tindakan agresif, ada nggak yang betul-betul kamu berarti aku pernah nih dibully dulu? Ada? Misalnya dibully sama kakak kelas karena misalnya kakak kelasnya merasa wah ini adik kelasnya ini nih rambutnya gondrong, atau si adik kelas ini semak nih. Ada yang mengalami bullying di sekolah dulu? Nggak pernah. Nggak ada yang pernah dibully? Oh pernah. Yes. Mungkin Ibu sharing. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Lita. Ibu Lita. Gimana Bu?
cerita sedikit ya, kayak dulu masih kecil, termasuk saya ini kan kena perundungan bullying rasis. Saya bersuku Batak, tinggal di mayoritas Jawa. Sampai saya ada di titik saya benci jadi orang Batak. Kenapa saya harus dilahirkan jadi orang Batak? Terus-terusan dibully, kamu Batak. Sedangkan padahal saya Muslim. Sedangkan terus-menerus dilakukan seperti itu sampai yang istilahnya kalau ditanya udah bukan orang Batak, orang Jawa. Jadi terasa benar perundungannya yang benar-benar membuat saya sampai saya jadi benci banget jadi orang Batak. Tapi sekarang alhamdulillah sudah berusaha memaafkan, sudah berusaha damai dengan masa lalu, ya sudah lupa dengan hal seperti itu. Dan mudah-mudahan kedepannya anak-anak saya nantinya tidak mendapatkan perlakuan perundungan atau bullying dan tidak melakukan juga. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Lita. Kita kasih tepuk tangan untuk Ibu Lita. Terima kasih Ibu untuk sharing pengalaman masa kecilnya yang pasti nggak mudah dijalanin gitu, dan mungkin kalau banget masih ada mungkin sedikit-sedikit rasa nggak enak, tapi terima kasih udah sharing. Nah, jadi di sekolah atau di lingkungan rumah? Oh, di lingkungan rumah. Oke. Jadi Ibu Lita saat kecil mendapatkan bullying dari lingkungannya karena berbeda secara suku. Ya, jadi mayoritas gitu ya membuli yang minoritas, itu termasuk bullying karena ada kesenjangan di situ. Dan rasanya sampai di titik sampai benci, dia kenapa aku harus jadi orang Batak? Kebayangnya Bu, ternyata bullying itu efeknya bisa luar biasa kepada si korban. Nah, kalau kita bicara tentang pelaku dulu ya, kita bicara pelaku. Biasanya nih para pelaku yang melakukan bullying itu ciri-cirinya apa sih? Kalau di sini sih dikatakan impulsif. Maksudnya impulsif apa Bu? Dia kurang punya kontrol. Pengen ngomong apa ya ngomong aja, kayak tadi lo orang Batak ya? Sebenarnya ini ya. Kalau dia sudah punya kontrol yang baik, dia tahu hal-hal mana yang dia nggak perlu bicarakan, dia makanya nggak perlu sampaikan. Jadi biasanya kalau untuk pelaku bullying ini dia impulsif, belum bisa mengontrol, ya belum bisa, dan juga sulit mengontrol amarah, dan terganggu, kurang memiliki empati. Dia nggak paham bahwa komentar yang dia katakan bisa menyakiti hati orang lain. Berikutnya, kesulitan mengikuti aturan, biasanya sulit menghargai figur otoritas, dan dia melihat agresivitas atau kekerasan sebagai suatu hal yang positif. Misalnya, dia bikin komentar negatif buat orang, terus orang ketawa, wah, udah jadi dasar lucu dia kayak gini ya, akhirnya diulangi lagi. Jadi banyak sekali pelaku bullying ini akhirnya menjadi pembuli karena dia melihat kekerasan itu sebagai sesuatu yang lucu atau sesuatu yang memberikan kepuasan buat dia. Akhirnya berkembang. Nanti akan kita bahas ini gimana nih caranya supaya anak kita nggak jadi perundung. Next Pak. Nah, kalau untuk korban perundung, nah sebenarnya tadi Ibu Lita berarti termasuk ya. Ada lagi yang mau sharing mungkin selain Ibu Lita? Pengalaman dibully ada? Atau ada yang mau mengaku dosa? Dulu saya yang membuli. Dulu tetangganya Ibu Lita dulu tinggal di mana? Saya insya Allah enggak. Saya yakin kalaupun dulu ternyata saya juga ingin, oh dulu berarti aku pernah membuli ya. Kalau saya ada seorang pembuli adik saya sendiri. Itu saya merasa bersalah. Sekarang saya sampai gede itu sudah minta maaf. Maaf ya dulu aku jahat banget, karena memang nyadar gitu bahwa ternyata adikku dulu tersiksa banget ya punya kakak kayak aku yang suka menekan dia gitu. Jadi nggak apa-apa Bu, Pak, kalau yang mau ngaku dosa kita ngaku dosa sama-sama. Ngajak-ngajak orang nggak ada bully maksa diambil ya. Oke, jadi kalau kita bicara korban bully, sebenarnya siapapun bisa jadi korban bully. Siapapun. Karena kalau kita udah bicara bullying, sebetulnya udah bukan salah, tidak pernah kalau kita bicara bullying, tidak pernah itu salahnya si korban. Kalaupun si korban melakukan sesuatu yang memicu akhirnya orang jadi kesel gitu ya. Karena gini, saya menemukan di beberapa sekolah, di beberapa kasus, bahkan guru-guru pun berpikir gini kadang, ya emang anaknya sih yang minta dibully. Ada terlintas, ada
ada sesuatu hal yang masih perlu diperbaiki. Tapi sama sekali tidak membenarkan bullying ya Bu. Bullyingnya selalu tidak benar. Kalau membuat orang kesel, iya. Tapi seharusnya tidak sebenarnya. Nanti kita bicara lagi, ini seru itu Pak. Jadi kalau siapapun bisa jadi target bullying, tapi memang ada beberapa orang yang lebih rentan. Nah, orang-orang yang lebih rentan ini seperti apa? Tadi anaknya memiliki karakteristik yang berbeda dari mayoritas. Misalnya tadi Ibu Lita, suku Batak tinggal di mayoritas suku Jawa, Anda menjadi minoritas, dan itu menjadi target empuk untuk dibully. Apalagi misalnya kita tadi secara fisik beda, gitu ya. Tadi Ibu lihat sempat bilang ya rambut keriting lah atau rambut apa yang secara ini berbeda, itu juga bisa menjadi mudah jadi target bully. Dan anak yang sulit menjalin interpersonal, kan ada anak yang adaptasinya lama gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau apalagi kalau dia anak baru, anak lamanya udah bergerombol, kan dia bingung tuh masuknya gimana. Jadi wah anaknya jadi sasaran dan sebagainya. Jadi sebenarnya tapi semua orang pasti mungkin pernah sekali dua kali menjadi target bullying mungkin pernah ya. Tapi yang lebih rentan adalah anak-anak yang tadi punya karakteristik berbeda dan sulit menjalin interpersonal dengan orang lain. Nah, contoh perundungan macam-macam ya Bu. Kalau di sekolah dulu dipalak ya Bu ya, dimintain uang jajannya misalnya. Atau kalau sama kakak kelas, dulu tuh kalau di sekolah saya ada ini area-area yang nggak boleh dilewatin sama adik kelas gitu ya. Atau kalau adik kelas roknya nggak boleh pendek, yang boleh pendek kakak kelas doang. Gimana gitu ya? Jadi gitulah lucu-lucu kalau dulu perundungan di sekolah itu. Kalau di rumah, antara tadi Bu Lita share ya Bu ya, di lingkungan rumah bisa juga ngejek-ngejek dan sebagainya. Di masyarakat juga bisa. Oh sorry, kalau tadi di masyarakat kalau Bu Lita, kalau di rumah kita bisa nggak dibully? Ya tadi saya pelakunya kepada anak diri itu juga bisa. Kalau tadi kita bicara bullying itu kan tindakan kekerasan yang dilakukan kepada yang lebih kuat ke yang lebih lemah secara berulang. Kalau kakak kan berarti merasa dia lebih tua nih, boleh dibully yang lebih muda. Kalau orang tua, jangan-jangan bisa nggak ya dia melakukan bullying ke anaknya? Bisa. Ada yang mau share Bu? Kira-kira gimana? Tuh lihat si Andi ranking 1, makanya belajar itu untuk perlindungan menurut saya. Ibu Fitri, Terima kasih Bu Vina, kita kasih tepuk tangan untuk Ibu Vina. Bisa Bu Vina, orang tua itu bisa jadi bullying kalau kita misalnya salah satu contohnya aja membandingkan. Benar banget, membandingkan sama anak tetangga, sama saudara, kadang sama sepupunya. Wah itu kira-kira perasaan anak dibandingin gimana Bu? Anak kita mau nggak dibandingin Bu? Misalnya suami ngebandingin tuh istrinya Pak ini bisa masak gini-gini, nangis. Anak pun sama, ketika dibandingin hatinya sakit, nggak enak pasti. Nah, dan ketika anak muncul tadi rasa nggak nyaman, rasa sakit hati, itu bisa termasuk bullying kalau kita lakukan berulang gitu ya. Oke, terima kasih. Next. Nah, kalau kita bicara ciri korban perundungan, tadi Bu Lita tadi bilang sampai muncul rasa sebel gitu ya sama diri sendiri, kenapa gitu ya aku harus jadi suku Batak dan sebagainya. Nah ini juga bisa termasuk dari rasa cemas, takut gitu ya, atau rasa marah yang muncul dari Bu Lita, jadinya rasa marah. Lalu juga ini kalau ada ciri-ciri ini Bu, kita boleh lebih aware. Kalau ada anak yang pulang sekolah kok barangnya sering rusak, barangnya sering hilang, misalnya uangnya juga habis terus kalau anaknya nggak jajan misalnya, mungkin dipalak dan sebagainya, nilai-nilai turun, terus suka sulit tidur, mimpi buruk, suka nggak mau ke sekolah, alasannya dicari-cari, sakit perut, besok pusing, aku mau sekolah soalnya ini. Kalau dia mulai muncul alasan-alasan tidak mau sekolah misalnya, kita perlu cek ya. Oke, next Pak. Nah dampaknya tadi Ibu Lita aja bilang dampaknya sampai besar masih ada ke bawah nggak? Sekarang udah nggak ya, alhamdulillah. Tapi bahwasanya itu cukup membuat rasa marah gitu ya, dia masih ingat ya, karena memang dampak bullying itu nggak enak sekali. Bisa kita jadi cemas, tipe pencemas, penurunan self esteem. Ada yang tahu self esteem Bu? Self esteem atau
self worth ini sebenarnya mirip. Self worth itu berarti kan keberhargaan diri. Seberapa besar kita sayang sama diri kita. Tadi Ibu Lita sempat ada di titik sampai sebel. Berarti kan self worth-nya atau self esteem-nya jadi udah terganggu nggak? Apa sih aku jadi orang Batak? Sampai nggak ngaku gitu ya Bu ya? Berarti kan di situ dia udah rasa cinta terhadap dirinya terganggu nggak? Dia jadi nggak bisa mencintai dirinya karena merasa aku tuh nggak diterima. Gitu. Jadi korban bullying ini akan merasakan hal yang kurang lebih seperti itu. Jadi nggak cinta sama dirinya, merasa gue kok kayak gini sih, kenapa aku harus dilahirkan seperti ini dan sebagainya. Nyaman gak Bu Pak punya perasaan nggak cinta sama diri sendiri? Gak nyaman. Kita kan apalagi sosmed sekarang selalu bilang self care, self love gitu ya Bu. Tapi itu gampang nggak mencintai diri sendiri, itu gampang atau susah? Ternyata susah. Ternyata susah. Apalagi kalau korban bullying, pasti akan lebih sulit bagi mereka untuk mencintai diri. Ya, lalu yang parahnya bisa terjadi depresi atau bunuh diri. Saya punya beberapa kasus korban bullying itu depresi dan sampai ada suicidal thought, sampai udah mikir kayaknya aku mati aja kan segala macam itu kan. Gitu, karena kebayang gitu ya, namanya dihina, diejek, nggak diajak main, itu berulang. Apa yang dia terima? Dia jadi ngerasa aku tuh nggak berguna banget ya, aku tuh nggak berharga banget ya, aku nggak diterima sebagai manusia dan sebagainya. Nah, jadi kita harus sudah mulai lebih aware tentang perundungan, bahwa perundungan itu mungkin kalau kita mikirnya zaman dulu perundungan kan ejek-ejekan biasa lah, gak usah lah dibesar-besarin, dari dulu juga ada. Ternyata efeknya zaman sekarang beda. Apalagi ya zaman udah berubah ya Pak Bu ya. Kalau dulu kita main mungkin nggak ada sosmed gitu ya. Jadi kalau diejek ya paling habis diejek terus udah main bareng lagi. Sekarang ya udah nggak seperti itu lagi ya. Kalau begitu selesai dia ngejek ya terus di sekolah diejek, di sosial media masih diejek lagi. Luar biasa tantangannya anak zaman sekarang. Gitu. Dan mungkin sekarang kata-kata orang lebih sadis lagi karena anak-anak paparannya medianya udah tontonannya apa Bu? Game-gamenya itu game-game berantem gitu ya, game-game yang mungkin bunuh-bunuhan, kata-kata kasar yang mereka miliki juga perbedaannya mungkin lebih banyak dari zaman kita dulu. Jadi cara anak melakukan tindakan agresifnya pun sudah beda, levelnya udah nggak kayak kita dulu. Kita nggak bisa samain lagi tindakan agresif anak-anak zaman kita dulu nih, zaman kita paling ya mungkin boleh lah kita bilang dulu tindakan kita yang ngejek-ngejek, ya sekarang tidak berhenti sampai di situ. Ya. Jadi sekarang udah tindakan agresifnya udah levelnya udah beda lagi, dan tidak hanya berhenti di sekolah, lanjut di dunia maya. Jadi udah beda. Jadi dampaknya pun bisa jadi sekarang lebih berat daripada yang dulu